Diberitakan Komandan Senior Hamas gugur kena serangan udara Israel di kota Gaza, 101 martir dalam 24 jam. Ini berita saya lansir dari situs tribunnews.com yang diterbitkan pada Sabtu 22 Juni 2024 pada pukul 21:31 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba melihat saja di sini Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Dikatakan bahwa pasukan pendudukan Israel yaitu IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 kalau mereka menyerang dua lokasi militer Hamas di kota Gaza. Ya, IDF menambahkan informasi lebih lanjut mengenai serangan tersebut akan diumumkan segera. Ya. Oke, lanjut saja. Terkait serangan itu, media Ibrani dalam laporan yang belum diverifikasi mengutip laporan di Gaza mengabarkan kalau komandan senior Hamas Ratsad gugur dalam sasaran serangan udara IDF tersebut. Saat sebelumnya adalah kepala operasi Hamas dan diyakini berada di rumah sakit Al-Shifa pada awal Maret menurut media Ibrani. Ya, kita melihat ya bagaimana foto di bawah teman-teman. Ya, memang begitu luar biasanya gempuran atau serangan yang terjadi, ya, dan banyak mobil yang sudah terkena serangan daripada militer Israel, ya, yaitu IDF. Ya, dikatakan juga bahwa ada 101 martir dalam 24 jam terakhir. Ya, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan pada hari ini Sabtu pasukan pendudukan Israel IDF melakukan 3 pembantaian di jalur Gaza menyebabkan 100 orang meninggal dunia, ya, dan 169 orang terluka selama 24 jam terakhir. Kementerian Palestina mengingatkan bahwa masih ada sejumlah korban di bawah reruntuhan dan di jalan, dan IDF mencegah kru, ya, ambulans dan pertahanan sipil untuk menjangkau mereka. Nah, ini dia, dikatakan juga bahwa diumumkan total korban tewas agresi Israel telah meningkat menjadi 37.561 martir dan 85.911 luka-luka sejak 7 Oktober 2023. Di foto kita melihat jelas bahwa memang di wilayah Gaza sudah rata dengan tanah, ya. Ini gambar atau foto pada April 2024 yang lalu, ya. Jadi kita melihat bagaimana pertempuran yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza, ya. Dikatakan bahwa ahli senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mundur, ya. Oke, kita akan coba lihat terkait situasi genosida di Gaza. Ahli senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai konflik Israel Palestina, Andrew Miller, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Miller yang merupakan wakil asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Israel Palestina disampaikan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Jumat 21 Juni 2024. Ya, Miller selama ini digambarkan sebagai sosok pendukung setia hak-hak dan kenegaraan Palestina. Washington Post melaporkan. Ya, ini dia kita melihat ya bagaimana seorang Miller, ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Miller mendorong Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Israel secara efektif. Hal itu dilakukan Miller demi warga Palestina mendapatkan hak-hak dasar mereka. Dia selalu menganjurkan agar Amerika Serikat mendukung hak-hak dan kenegaraan Palestina, namun dukungannya selama menjabat, ya, pada umumnya dilakukan secara diam-diam dan terukur, ungkap pejabat itu. Mundurnya Miller dianggap akan menjadi kerugian bagi pemerintahan Amerika Serikat secara umum. Kepergiannya akan menjadi kerugian bagi pemerintah Amerika Serikat secara umum dan Departemen Luar Negeri pada khususnya, ujar Wakil Presiden dan Direktur Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution, Shazin Malene, ya. Kepada rekan-rekannya, Miller mengatakan ia memilih mundur karena jarang bisa bertemu keluarga selama perang 8 bulan di Israel. Jika bukan karena mereka atau keluarga, Miller lebih suka tetap menekuni pekerjaannya demi memperjuangkan apa yang diyakini. Pengunduran dirinya terjadi setelah sebelumnya 8 pejabat pemerintahan Joe Biden lainnya juga keluar dari lingkungan pemerintahan sebagai protes atas perang di Gaza.
Lalu kemudian teman-teman dikatakan bahwa meski demikian kepergian Miller patut menjadi perhatian karena menandai kepergian pejabat paling senior yang berperan dalam pembuatan kebijakan Israel Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak segera memberikan komentar, tetapi juru bicara Matthew Miller mengonfirmasi pengunduran diri Andrew Miller. Andrew membawa pengalaman mendalam dan perspektif tajam setiap hari, kata Matthew dikutip dari Anadolu Agency. Ya, lalu kemudian ini yang paling terakhir kita akan coba melihat Netanyahu abaikan peringatan agar tidak kritik Biden. Sementara itu hubungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Joe Biden tampaknya tengah menegang. Netanyahu dilaporkan mengabaikan peringatan dari para menterinya untuk tidak secara terbuka mengkritik pemerintahan Biden, lapor Middle East Monitor mengutip media Israel. Channel 13 Israel melaporkan pertemuan rahasia diadakan sebelum pernyataan video Netanyahu pada hari Selasa 18 Juni 2024 ya. Oke, saya geser dulu sebentar teman-teman. Nah ini dia. Dalam pertemuan itu Netanyahu menuduh Washington memblokir pengiriman senjata ke Israel. Ini dia pernyataannya, tidak dapat dibayangkan dalam beberapa bulan terakhir pemerintah Amerika Serikat telah menahan senjata dan amunisi untuk Israel, kata Netanyahu. Ia menambahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meyakinkan pemerintahan Biden sedang berupaya untuk menghilangkan hambatan. Penasihat Keamanan Nasional Tseki Henekbi, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan pejabat lainnya sangat menolak niat Netanyahu. Menurut Channel 13 Israel, Dermer meminta Netanyahu untuk menunggu sampai ia dan Henekbi bertemu para pejabat Amerika Serikat di Gedung Putih pada hari Kamis 20 Juni 2024 sebelum mengkritik Amerika Serikat. Mengutip pernyataan pejabat senior Israel lainnya, Channel 13 Israel melaporkan Netanyahu mengambil keputusan tersebut bertentangan dengan pendapat para penasihat dan menteri yang berkonsultasi dengannya. Dan pejabat itu juga mengatakan pernyataan Netanyahu menyebabkan kemarahan besar dalam pemerintahan Biden. Surat kabar Israel yaitu Haaretz melaporkan para pejabat Amerika Serikat menuduh Netanyahu tidak berterima kasih. Mereka juga menyangkal tuduhan Netanyahu yang mengatakan menahan pengiriman senjata apapun kecuali pengiriman bom berat. Nah, itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Ya, bagaimana yang terjadi antara konflik Israel Hamas sebenarnya ya. Ini saya perlu tekankan berkali-kali. Dan yang paling terakhir ini bahwa komandan senior Hamas gugur kena serangan udara Israel di kota Gaza. Lalu kemudian juga ada 101 martir dalam 24 jam. Dan tadi juga kita melihat bagaimana seorang Netanyahu yang mengkritik pemerintahan Amerika Serikat. Dan itu sepertinya ya tidak sejalan dengan bagaimana pemikiran dari para penasihat dan juga menteri-menteri yang ada di Israel ya. Dan tentunya kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan kabarnya ke depan. Sekian saja dulu untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.